Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari gejala listrik statis, materi IPA MTS kelas 9 semester ganjil. Disampaikan oleh Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dipelajari adalah kompetensi inti 3, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasar yang dipelajari adalah kompetensi dasar 3.4 yang menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai, di antaranya balon yang dapat menarik rambut kering, penggaris dan sisir plastik yang dapat menarik potongan kertas kecil. Sehingga listrik statis adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda dan berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam. Muatan listrik ada 3, yaitu ada muatan negatif disebut dengan elektron, muatan positif disebut dengan proton, dan neutron adalah netral atau tidak bermuatan. Jenis-jenis atom juga ada 3. Ada atom netral, jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron, atom positif, jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, dan atom negatif, jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Gambar ini adalah gambar elektroskop sederhana yang berfungsi untuk 1. Mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda dan mengetahui jenis muatan listrik pada suatu benda. Apabila ada 2 muatan listrik saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi. Interaksi tersebut disebut dengan gaya kolom atau gaya tarik atau gaya tolak. Besarnya gaya interaksi dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Contoh soal. Dua buah muatan listrik sebesar 2 kali 10 pangkat min 19, 4 kali 10 pangkat 19 dan terletak pada jarak 2 cm. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 yang ditanyakan adalah gaya kolom. Dari soal diketahui Q1, Q2, R, dan K seperti pada gambar. Kemudian yang ditanyakan adalah F. Jawab dengan menggunakan rumus F sama dengan K kali Q1, Q2 per R kuadrat diperoleh nilai gaya sebesar 18 kali 10 pangkat min 25 Newton. Kita bahas medan listrik. Didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik digambarkan oleh garis gaya listrik yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Medan listrik dirumuskan dengan E sama dengan F per Q atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Contoh soal. Medan listrik yang dirasakan adalah sebesar 80 Newton per kolom. Jarak antara kedua muatan 3 cm dan K 9 kali 10 pangkat 9 yang ditanyakan adalah QB. Dari soal diperoleh yang diketahui E, R, dan K, yang ditanya adalah QB. Dengan menggunakan rumus E sama dengan K QB per R kuadrat diperoleh QB 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Beda potensial dan energi listrik.
Beda potensial didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik. Dirumuskan dengan V sama dengan W per Q. Konsep beda potensial listrik. Di situ ada gambar benda A dan benda B. Muatan positif A lebih besar daripada muatan positif B, sehingga dapat dikatakan bahwa potensial benda A lebih besar dibanding potensial benda B. Kemudian, gambar yang kedua adalah ada gambar A, B, C, D. Dari gambar A, VA lebih besar daripada VB, gambar B, VB lebih besar daripada gambar A, yang C, potensial atau VA lebih besar daripada VB, dan D, VA sama dengan VB. Contoh soal. Sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Berapakah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Dari soal diketahui V, Q, dan ditanya adalah W. Dengan menggunakan rumus W sama dengan V kalikan Q, diperoleh W sebesar 60 Joule. Kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf dapat menghantarkan impuls karena terjadinya pertukaran ion di dalam dan di luar membran sel. Pertukaran ion tidak dapat terjadi apabila tidak ada rangsangan. Bagian-bagian sel saraf. Ada dendrit, ada nukleus, ada badan sel, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, sel Schwann, dan terminal akson. Fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini memiliki fungsi adalah menerima rangsangan atau impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel. Badan sel ini berfungsi untuk meneruskan rangsang yang diterima dari dendrit untuk diteruskan ke akson. Yang ketiga adalah akson. Akson ini memiliki fungsi, akson disebut juga dengan neurit, berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel yang lain atau ke otot. Yang keempat adalah selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat impuls atau rangsangan dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Dan yang terakhir adalah nodus Ranvier atau lekukannya, ini berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Hewan-hewan penghasil listrik banyak kita jumpai. Di antaranya adalah ikan belalai gajah, kemudian ada ikan pari listrik, yang ketiga ada hiu kepala martil, yang keempat ada echidna, yang kelima ada belut listrik, dan yang terakhir adalah lele listrik. Penerapan listrik statis dalam teknologi ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap, proses pengecatan mobil, dan yang ketiga adalah mesin fotokopi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.